Oke, saya sekarang akan membuat data baru pada Zahir. Klik membuat data baru, kemudian isi data, nama perusahaan PT Cipta Bangsa. Lalu alamat perusahaan Jalan Fatmawati Raya nomor 17, Pondok Labu, Jakarta Selatan. Kemudian negaranya Indonesia. Lalu kotanya kita pilih Jakarta. Kemudian untuk nomor telepon 021 71 86 688. Kemudian kita klik lanjutkan. Untuk periode akuntansi kita pilih Januari sampai Desember 2020. Kemudian untuk data penyimpanannya, kita buat folder terlebih dahulu dengan nama PT Cipta Bangsa. Kemudian kita lanjutkan. Kemudian kita proses. Oke, kita ulang ya. Oh, ternyata udah. Kemudian kita pilih jenis usahanya perdagangan umum. Lalu klik lanjutkan. Kemudian klik ya. Kemudian klik OK. Lalu untuk kode mata uang kita pilih rupiah. Lalu klik lanjutkan. Dan untuk mata uang luar negeri kita pilih dolar dengan kurs 10.000. Kemudian kita klik lanjutkan. Lalu kita klik selesai. Lalu kita pergi ke data rekening. Kita sesuaikan dengan data rekening kita, yaitu ada kas kecil. Oke, sudah ada. Lalu kas. Nah, kemudian Bank BCA. Karena di sini tidak ada, kita ubah akun bank menjadi Bank BCA. Kita ubah namanya menjadi Bank BCA. Lalu kita rekam. Kemudian piutang dagang. Jika nanti ada piutang dagang, kita ganti namanya piutang usaha menjadi piutang dagang. Kemudian kita rekam. Kemudian piutang giro. Ya sudah ada. Kemudian cadangan kerugian piutang sudah ada. Persediaan furniture. Oke, kita ganti persediaan yang pertama menjadi persediaan furniture. Kemudian kita klik rekam. Lalu kita ganti persediaan kedua menjadi persediaan cleaning aid. Lalu ke kendaraan, akun kendaraan. Oke, sudah ada. Kemudian akun harta lainnya. Oke, sudah ada. Akumulasi penyusutan kendaraan. Sudah ada. Akumulasi harta lainnya. Oke, sudah ada. Kemudian kita langsung ke utang dagang. Oke, karena tidak ada, kita ganti utang usaha menjadi utang dagang. Utang dagang. Kemudian uang bukan penjualan. Ini sudah ada. Lalu modal di store. Oke, sudah ada. Lalu laba ditahan. Ya sudah ada. Oke, kemudian kita klik tutup. Lalu kita pergi ke setting. Lalu saldo awal akun. Ya, kas kecil sejumlah 10 juta. Kemudian kas sejumlah 50 juta.
Lalu Bank BCA sejumlah 100 juta. Lalu piutang dagang sejumlah 6 juta. Kemudian persediaan furnitur sejumlah 14 juta. Lalu persediaan cleaning aid sejumlah 3 juta. Dan kendaraan sejumlah 150 juta. Kemudian akumulasi penyusutan kendaraan sejumlah minus 18.750. Kemudian utang dagang sejumlah 11 juta. Lalu modal di setor sejumlah 230 juta. Modal di store. Kemudian laba ditahan sejumlah 73.250. Oke, di sini sudah terlihat nilainya tidak ada tersisa ya, 0. Kemudian kita klik rekam. Selanjutnya ke data lainnya, kelompok produk, terus produk 1, kita edit, namanya menjadi furnitur. Nah, yang harga pokoknya kita edit lagi, menjadi harga pokok penjualan furnitur. Oke. Dan selanjutnya ke penjualan, edit, menjadi penjualan persediaan furnitur. Terus yang itu penjualan sama kayak penjualan persediaan furnitur. Rekam. Ya. Terus yang kedua, edit lagi, menjadi cleaning aid. Terus kode ini kita ganti, edit, menjadi harga pokok penjualan cleaning aid. Rekam. Oke. Kedua nama ini ganti, edit, menjadi penjualan persediaan cleaning aid. Rekam. Oke. Rekam. Oke, itu sama. Rekam. Ya. Tutup. Nah, tutup. Terus selanjutnya kita masuk ke data nama alamat. Klik baru, tambah baru. Nah, yang customer 1 itu, nama perusahaan itu Mustika Ratu PT. Mustika Ratu PT. Dengan alamat. Alamatnya itu Jalan Pejaten Raya nomor 10, Jakarta Selatan. Rekam. Tambah baru lagi deh. Customer 2 itu kita sumber Abadi PT. Terus alamat catatannya jadi Jalan Kebayoran Lama nomor 21, Jakarta Selatan. Lu klik baru lagi. Baru lagi tipenya kita ganti jadi vendor. Vendor, nama perusahaannya Matahari PT. Dengan alamat Jalan Pondok Labu Raya nomor 37. Klik baru lagi. Kedua nama perusahaannya itu Lion King PT. Dengan alamat Jalan Raya Ciputat nomor 43. Nah, di sini kita rekam. Selanjutnya ke data produk. Kita tambah baru. Nomor kode barangnya B001 dengan deskripsi kursi jati. Kelompok barangnya sudah benar. Terus kita ke baru lagi. Yang kedua itu kode barang B002 dengan deskripsi barangnya lemari kaca. Kita klik baru lagi. Terus kode barangnya P001 dengan deskripsi barang Wipol. Terus kelompok barangnya kita ganti menjadi cleaning aid. Kita klik baru lagi. Kode barangnya P002 dengan deskripsi barang itu PEL.
Dan kita klik baru lagi. Yang kelima kode barangnya itu P003 dengan deskripsi barang sapu. Habis ini kita rekam. Selanjutnya ke data harga tetap, tambah baru. Terus dengan nama mobil Innova dengan kelompok barang. Kita ganti kendaraan roda 4, kita edit. Tahunnya itu menjadi 10 tahun. Rekam. Oke. Dengan tanggal itu 5 Januari 2019. Dengan harga beli 250 juta. Nilai residunya itu 0. Terus kita rekam. Ya. Saldo awal piutang. Itu saldo awal piutang usaha. Buat baru. Nomor pelanggan. Mustika Ratu PT. Tanggal 12 Desember 2019. Dengan info 1. Nilai piutangnya itu 1.500.000. 1.500.000. Termin. Klik. Itu diskon 10, 30 dan 2. Rekam. Yang kedua, Mustika Ratu PT. Tanggal itu 12, 19, 19. Tanggal 16. Dengan invoice 02. Piutangnya itu 2 juta. Termin pembayaran 10, 20, 10, 30, 2%. Rekam. Selanjutnya baru. Nama pelanggan Sumber Abadi PT. Dengan tanggal 31. Invoice 03. Nilai piutangnya itu 2.500.000. 2.500.000. Termin pembayaran 10, 30, dan 2%. Rekam. Tutup. Selanjutnya ialah saldo awal hutang. Buat baru. Dengan nama Matahari PT. Dengan tanggal 16. Oke. Info 1. Dengan nilai hutangnya itu 6 juta. Termin pembayaran 10, 30, dan 2%. Rekam. Selanjutnya yang kedua, yaitulah Lion King PT. Dengan invoice 02. Tanggal 30. Invoice 2. Dengan nilai hutang 5 juta. Termin pembayaran 10, jatuh tempo 30, dan diskon 0%. Rekam. Tutup. Selanjutnya ialah saldo awal persediaan kas NP. Kas keluar. Buka. Saldo awal persediaan. Dengan kode barang yaitu baru W01. Selanjutnya, invoice 2 itu di pembelian. Invoice pembelian. Nama pemasoknya itu sarang komputer. Buat baru. Sebagai vendor. Rekam. Lalu jasanya dipencet. Pada tanggal 2 Januari 2020. Kodenya, mesin dan peralat. Deskripsi pesanannya, laptop Acer. Keterangannya tetap pembelian.
laptop Acer, kodenya mesin dan peralatan. Diterimanya 1 dengan harga 6 juta rupiah dengan VAT. Dengan termin 2 juta, 2 juta, 30, 10, 32. Setelah itu rekam. Invoice ketiga, penjualan, pembayaran piutang usaha dengan Bank BCA dari Mustika Ratu PT pada tanggal 10 Januari 2020. Invoice 1 dan 2. Memonya, pelunasan, faktur, pelunasan atas faktur, invoice 001 dan 02, invoice 01 dan 02. Setelah itu rekam. Selanjutnya, invoice 4 itu ada di pembelian, lalu pembayaran hutang. Penerimanya itu Matahari PT pada tanggal 4 Januari 2020. Invoice 1 sebesar 6 juta rupiah. Lalu rekam. Setelah itu invoice 5 ada di kas and bank. Lalu kas masuk. Akuntasnya Bank BCA, darinya buat baru sebagai order. Namanya Bank BCA. Setelah itu rekam. Pada tanggal 10 Januari 2020. Kodenya pendapatan lain. Sebesar 2.500.000. Setelah itu rekam. Penerimaan pendapatan. Memonya penerimaan pendapatan bunga bank. Lanjut. Invoice 5, 6 ada di penjualan. Lalu invoice penjualan. Nama pelanggannya itu Sumber Abadi. Nomor barangnya B001 pada tanggal 25 Januari 2020. Nomor barangnya B001. Dikirimnya 5. Harganya 1.200.000. VAT. Selanjutnya P001 dikirimnya 5 dengan harga 200.000.
dengan VAT. Lalu terminnya 10.32. Oke. Dengan biaya lain 100.000. Uang mukanya 2.800.000. Cetak manual 2.500.000. Oke. 2.500.000 uang mukanya. Tanggal pengirimannya setelah itu tanggal pengirimannya tanggal 24 Januari 2020. Uang mukanya 2.800.000, maaf. Setelah itu rekam. Akan Anda tutup serikat Anda, lalu bawa keluar. Dengan akun pas, penerimanya dapat baru. Penerimanya adalah BD. Jadi kita rekam dengan tanggal 19 Januari 2020. Penerimanya adalah uang bensin, parkir, dan tol. Lalu kodenya kita dapat baru. Klasifikasinya dan administrasi dan umum. Namanya bidang parkir, bidang parkir dan bensin, parkir dan tol. Ini kita rekam. Senilai 1 juta. Lalu itu direkam. Selanjutnya invoice 8, kita ke penjualan. Invoice penjualan. Servis jasa dan tunai. Lalu pelanggan. Bikin baru. Nanti baru. Selanjutnya direkam. Tanggal faktur 21 Januari 2020. Lalu deskripsi di kanan, data ini. Kodenya adalah tidak lanjut dari PLN. Klasifikasinya adalah pendapatan usaha. Namanya adalah pendapatan usaha. Lalu rekam. Oke. Judulnya 10 dengan harga 100.000.
salesman. Salesmannya jadi baru, kembali dengan nama Donald. Tekan. Lalu tanggal pengirimannya adalah 21 Januari. Setelah itu kita rekam. Setelah itu kita ke info 9, yaitu di KSM Bank. Kita masuk. Dan akunnya adalah Bank BCA dari ibu itu. Setelah itu kita rekam. Lalu tanggalnya adalah 1 Januari 2020. Namanya adalah seseorang modal. Lalu masuk ke Indonesia. Lalu kode akunnya adalah modal sektor. Kemudiannya 500.000. 500 juta. Aja. Jadi kan. Lalu transaksi kedua pakai pembelian. Udah pembelian. Nomor masuknya adalah nanti tanggalnya tanggal 1 Januari 2020. Perbedaan yang pertama itu pin 30. Harganya 900.000. Dengan cara apa? Selanjutnya adalah info LC dengan harga 75.000. 5.000 dengan harga harganya adalah ini dengan harga 250.000 dan berapa? Lalu ada biaya lain yaitu sebesar 100.000. Selanjutnya kita isi tangan 10, 30, tanggal 20 Januari 2020. Nah, selanjutnya kita ke invoice transaksi kedua yaitu ke pembelian dan usaha giro dan BCA dan pembeliannya sudah dicatat. Jadi baru pilihannya adalah nanti, lalu tanggalnya adalah 7 Januari 2020. Kembalikan dalam poin 1. Ini bagian adalah 5 juta. Pengertiannya adalah DBT tinggi pendapatan 1.000. Tanggal 23 Januari 2020. Lalu kita aktif oke.
Selanjutnya saya akan melanjutkan invoice ke-12, yaitu masuki modul penjualan. Ke invoice penjualan. Bentar. Tunainya di checklist. Nomor barang. Berarti bukan pakai ini. Batal. Ikut jasanya. Akunnya, deskripsi pesanannya jasa clean. Nama pelanggannya Jaya Lestari. Bikin baru Jaya Lestari. Tanggal 4 Januari 2020. Lalu deskripsi pesanannya jasa clean. Kodenya akunnya pendapatan transaksi welcome itu persediaan jadi pendapatan jasa clean. Persediaan 3 diganti jadi pendapatan jasa clean. Dikirimnya 5. Harganya 100.000. Pajaknya 10%. Lalu yang kedua, kita pencet stock list. Nah, bagian lemari kaca. Lemari kaca diklik 2 kali. Harga satuannya 1.100.000. Jumlahnya 5. Oke. Itu oke. Oh, batal. Itu lemari kaca. Deskripsi pesanannya. VAT-nya 10%. Lalu ke stock list lagi. Masuk ke saku. Jumlahnya 5. Harga satuannya 350.000. Itu saku. Deskripsi pesanannya. VAT-nya 10%. Salesman-nya Dodo. Biaya lainnya nggak ada, total pajak. Tanggal pengirimannya jadi tanggal 4/1/2020 juga nggak apa-apa. Lanjut ke invoice ke-13, yaitu Cash and Bank. Masuk ke Cash and Bank, modul Cash and Bank. Masuk ke kas keluar. Akun kasnya kas kecil. Penerimanya Bapak Rian. Penerimanya Bapak Tejo. Itunya employee Bapak Tejo. Memonya yaitu menerima uang muka karyawan untuk perjalanan dinas. Tanggalnya tanggal 20 Januari 2020. Kode akunnya dia pakai uang muka karyawan, ada belum? Belum ya. Jadi uang muka harta tetap diganti jadi uang muka karyawan.
tadi di atas. Nah itu uang muka tetap diganti jadi uang muka karyawan dalam kurung advance. Ya. Nilainya bentar. Nilainya 800.000. Lalu direkam. Setelah itu kita tetap di modul KCN Bank ke giro keluar, pencairan giro keluar. Giro cair, klik giro cair. Nomornya invoice tanggal 20 Januari itu berarti 27. Oh yang itu, berarti yang itu di ya. Jumlah dibayarnya nggak usah diganti deh. Lalu kita rekam. Setelah itu kita ke invoice terakhir, yaitu ke masih ada invoice ke-14, yaitu ke buku besar. Buku besar ke transaksi jurnal umum. Tanggal 28 Januari 2020. Keterangannya tetap, kodenya itu beban karyawan, beban staf dan perizinan. Nah itu 600.000 di debit 600.000. Lalu kode yang kedua masuk ke debit kas kecil senilai 200.000 di debit 200.000. Lalu yang terakhir uang muka karyawan di atas. Itu masuk ke kredit senilai 800.000. Nah, lalu kita tekan. Lalu setelah invoice semua telah dilakukan, kita ke pengaturan, klik keluar, lalu keluar tanpa backup.